Bapa di dalam surga Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Sekalipun di dalam kehidupan kami masih berjuang untuk tetap hidup di dalam kekudusan daripada Tuhan. Pada malam hari ini kami mau belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus-Mu kiranya membuka hati dan pikiran kami. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kami, memberitahu kami ya Tuhan, agar kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita bersyukur diberi kesempatan untuk dapat belajar kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang akan kita bahas hari ini yaitu jatuh karena lidah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya memang kita perlu bahkan harus menjaga agar kehidupan kita tetap kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita juga harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau agar kehidupan kita memang tidak jatuh di dalam dosa. Dan menjaga kata-kata itu adalah bagian dari perjalanan kehidupan kekudusan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi tanpa sadar atau tidak sadar kita menganggap remeh apa yang menjadi perkataan kita. Seringkali kita juga puas dengan apa yang kita ucapkan yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada kepuasan tersendiri bagi kita. Bahkan kata-kata yang sia-sia seringkali kita ungkapkan sehingga kita merasa puas dengan diri kita. Dan tanpa kita sadar juga seringkali kata-kata kita itu menyakiti orang lain. Dan padahal perkataan kita adalah bagian dari apa yang harus kita jaga di dalam perjalanan kekudusan kita. Akhirnya tanpa sadar sebenarnya melalui perkataan kita, melalui lidah kita seringkali tanpa sadar kita melakukan kejahatan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar lebih jauh tentang apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita mengenai dampak dari kata-kata yang kita ucapkan. Saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Matius pasal 12 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular berbisa, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan sebuah gambaran bahwa kata-kata kita itu seperti buah yang berasal dari sebatang pohon. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik, dan buah yang jahat berasal juga dari pohon yang jahat. Dengan kata lain bahwa apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kata-kata kita itu berasal dari dalam hati kita yang paling dalam. Dan kata-kata yang baik berarti berasal dari hati yang baik. Dan kata-kata yang buruk berarti berasal dari hati kita yang buruk pula. Dan firman Tuhan ini disampaikan oleh Tuhan sebagai sebuah teguran keras kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Yesus menegur mereka karena sebagai orang Farisi mereka lebih mengutamakan hukum dibanding kasih kepada sesama. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, waktu itu mereka, orang-orang Farisi ini menegur para murid ketika memetik gandum.
pada hari Sabat. Dan mereka juga menegur Tuhan Yesus karena menolong orang lain dan menyembuhkan orang lain dan membebaskan orang lain yang pada waktu itu sedang kerasukan setan pada hari Sabat. Dan mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah sebuah kesalahan dan melanggar hukum Taurat. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh orang Farisi ini, yang disampaikan oleh orang Farisi ini kepada Tuhan Yesus, kelihatannya mereka mengatakan kebenaran. Karena apa yang dikatakan mereka adalah terkait dengan hukum Taurat. Tetapi sebenarnya, kebenarannya adalah justru mereka melupakan apa yang utama, apa yang esensi, yaitu kasih kepada orang yang membutuhkan. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Yang dilakukan oleh para murid pada waktu itu karena mereka juga kelaparan. Mereka hanya menjalankan ritus agama mereka, tetapi apa yang harus melakukan sebagai sesama manusia mereka tidak lakukan. Ritual agama yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan tidak mengubah diri mereka. Tidak berdampak. Dan justru hanya sekedar omongan doang. Dan tidak hanya itu, yang paling terlihat jelas di sini bahwa Yesus mengetahui apa sebenarnya di balik dari kata-kata yang mereka katakan. Di balik semuanya itu ada motivasi yang terselubung dan hati yang berniat untuk melakukan sebuah tindak kejahatan. Dan sangat jelas kalau kita baca itu di pasal 12 ini di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-27 kalau Bapak Ibu baca di sini, mereka ingin mempersalahkan Tuhan Yesus, ingin membunuh Tuhan Yesus. Ada motivasi yang terselubung, ada hati yang jahat yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka bahwa kamu memang jahat. Di sini pada akhirnya Yesus dengan keras mengatakan bahwa kamu memang jahat. Oleh karena itu apa yang kamu katakan juga adalah sebuah kejahatan. Jadi di sini bahwa Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada mereka bahwa kata-kata mereka itu sebenarnya ingin mencerminkan hati mereka, motivasi mereka yang sebenarnya. Yang sebenarnya bukan hanya sekedar mengungkapkan sebuah kebenaran yang mereka anggap kebenaran, tetapi mereka menggunakan sebuah kebenaran itu untuk mempersalahkan, mencari-cari kesalahan, bahkan ingin membunuh Tuhan Yesus. Apakah itu sebuah kebenaran? Tentu tidak. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat dengan peristiwa ketika di masa lalu tentang yang Ahok menjadi tersangka penistaan agama. Kayak gitu ya. Kalau kita melihat orang-orang di balik tertangkapnya Ahok bukan semata-mata ingin mengungkapkan kebenaran apa yang diungkapkan oleh Ahok pada waktu itu. Mereka menggunakan jargon-jargon kebenaran agar dapat mempersalahkan Ahok. Dan ada motivasi yang terselubung. Dan ini adalah merupakan contoh yang nyata. Seperti yang firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bahwa memang ada banyak orang yang menggunakan jargon-jargon kebenaran. Bahkan mungkin di kalangan kita sebagai orang Kristen pun tidak bisa dipungkiri juga ada. Menggunakan kebenaran tetapi untuk motivasi pribadi. Untuk menyalahkan orang lain. Utamanya adalah kesalahan orang lain. Bukan mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya, bukan didasari dengan motivasi yang benar, tetapi agar orang lain terlihat salah. Tetapi agar diri mereka terlihat benar. Dan memang kita secara pribadi memang harus bijak dalam berkata-kata agar kita tidak menyakiti hati orang lain. Dan saya percaya bahwa pada waktu itu Pak Ahok tidak punya motivasi yang jahat, tetapi memang dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kisah yang kedua, saya teringat dengan ketika saya waktu masa kuliah, saya juga pernah melakukan sebuah kesalahan dengan kata-kata. Jadi pada waktu itu saya berniat sebenarnya ingin bercanda gitu ya.
Sebenarnya waktu itu saya selesai pelayanan, khotbah, bahkan khotbah sebenarnya, di waktu itu di chapel. Setelah khotbah kami waktu itu masuk kelas, dan ketika di kelas dosennya datang, lalu teman saya ini salah satu teman saya perempuan, dia pakai baju putih, memang serba putih gitu ya, dress code-nya putih. Lalu dosen saya mengatakan, wah kamu ini ya hari ini berbeda tampilannya gitu, seperti malaikat gitu. Nah tiba-tiba saya dari sudut ruangan nyeletuk juga gitu, malaikat pencabut nyawa gitu. Jadi kayak waktu itu sebenarnya saya ingin mempercayakan suasana pikiran saya dan bercanda gitu. Memang pada waktu itu respon teman-teman di kelas kayak tertawa, sedikit tertawa lah begitu. Dan saya merasa bahwa apa yang saya katakan adalah hal yang biasa, bercanda gitu. Tetapi beberapa saat dia chat saya bahwa dia kecewa, dia terluka gitu. Dan dia mengatakan bahwa kamu tidak mencerminkan pelayananmu gitu. Kamu baru selesai khotbah tetapi kata-katamu menyakiti hati saya. Dari situ saya tertampar, saya sangat tertampar. Saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan bercanda gitu. Wah, bikin orang senang sebenarnya gitu dalam pikiran saya. Tetapi ternyata ada orang lain yang tersakiti. Awalnya saya beranggapan bahwa apa yang saya katakan adalah bercanda. Tetapi akhirnya membawa bencana bagi orang lain. Menyakiti orang lain, terluka. Tetapi ketika saya melihat teman saya marah pada waktu itu, kecewa pada waktu itu, saya akhirnya menyadari bahwa kata-kata saya sebenarnya memang mencerminkan dari dalam diri saya, hati saya, dark side-nya saya. Kayak gitu. Karena memang sekalipun mungkin itu bercanda, tetapi bagaimana candaan yang akhirnya menyakiti orang lain. Artinya itu bukan sekedar sebuah candaan. Mungkin bagi kita itu adalah hal yang biasa. Makanya tadi saya katakan bahwa terkadang kita tidak lagi memperhatikan kata-kata kita, sehingga tanpa kita sadar, sebenarnya kita seringkali menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Bercanda membawa malapetaka. Jadi dari firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kata-kata kita adalah cerminan dari hati kita. Tidak seharusnya saya harus mengatakan orang lain dengan sebutan malaikat pencabut nyawa gitu. Percandaan seperti apa itu? Dan akhirnya saya menyadari itu dark side-nya saya. Saya akhirnya terbiasa dengan kata-kata yang buat saya itu hal biasa tetapi ternyata menyakiti orang lain. Dan itu adalah hal yang buruk. Dark side-nya saya gitu. Pada waktu itu saya minta ampun sama Tuhan. Dan saya juga datang kepada dia. Beberapa hari memang dia tidak ngomong sama saya. Saya sedih sekali waktu itu. Tapi puji Tuhan akhirnya saya datang kedua kalinya dia memberikan maaf dan pengampunan kepada saya gitu. Dan itu adalah gambaran salah satu contoh bagaimana kita harus belajar untuk melihat kata-kata kita. Sehingga sebagai anak Tuhan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita perlu menjaga motivasi hati kita dalam berkata-kata. Menjaga motivasi adalah hal yang penting untuk kita lakukan. Karena seperti yang firman Tuhan tadi katakan bahwa apa yang kita katakan sebenarnya adalah luapan dari hati kita. Sehingga kita perlu memperhatikan motivasi hati kita seperti apa hati kita sebenarnya. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita akan sungguh-sungguh kita pikirkan. Sehingga membuat kita memfilter kata-kata kita dalam menegur orang, dalam bercanda, dan ketika kita mengajar, ketika kita marah, dan lain sebagainya. Ketika kita ngobrol, ketika kita menyadari hati kita, motivasi hati kita, maka kita akan lebih memfilter apa yang akan kita katakan. Karena setiap kata-kata yang keluar memang dasarnya dari hati. Dan mengapa dan apa yang harus kita lakukan itu akhirnya bermotivasi seperti yang firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 47 ayat 4 sampai 7.
mengatakan bahwa motivasi kita harus didasari dengan kasih. Kasih adalah dasar untuk kita dapat mengatakan segala sesuatunya kepada orang lain. Termasuk ketika kita menegur orang lain, termasuk ketika kita marah kepada orang lain. Kasih adalah dasar yang harus ada di dalam hati kita. Dan ketika kita membaca 1 Korintus, dikatakan di sana bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dengan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Jelas di sana bahwa ketika kita mendasari dengan kasih, maka cara kita menyampaikan segala sesuatu kepada orang lain, kita akan lebih memperhatikan semuanya. Dan ini perlu kita ingat. Kenapa? Karena seringkali kita sama seperti orang Farisi. Berdalih mengungkapkan kebenaran tetapi memiliki motivasi hati yang tidak benar. Oh, saya wajar lah marahin dia. Saya karena kasih tahu dia supaya dia tahu kebenaran gitu. Tetapi seringkali apa yang kita katakan itu sebenarnya memuaskan kemarahan kita. Bukan semata-mata kita ingin menegur dia, bukan semata-mata karena ingin menyatakan kesalahan kita. Tetapi seringkali yang menjadi motivasi kita adalah ego kita. Dan sehingga ketika kita melakukan tindakan atau kata-kata, seringkali akhirnya kita melukai orang lain. Paul de Pitrif dalam bukunya yang berjudul War of Word mengatakan bahwa kebenaran tidak diungkapkan di dalam kasih, bukan lagi sebuah kebenaran. Kebenaran yang tidak diungkapkan di dalam kasih bukan lagi sebuah kebenaran, karena sudah dirusak oleh ketidaksabaran, oleh kegetiran dan kemarahan manusia. Jadi hal yang perlu kita perhatikan bahwa kebenaran harus diungkapkan dengan cara yang benar juga. Dengan motivasi yang benar juga. Dan memikirkan apa dampaknya ketika orang lain mendengarkan apa yang kita katakan. Dan yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kita juga perlu mengoreksi hati kita dengan memperhatikan kata-kata kita. Seringkali kita terlanjur mengungkapkan kemarahan kita, isi hati kita di masa lalu kepada orang lain. Kita sudah belak-belakan ngomong gitu sama orang lain, bercanda dan lain sebagainya. Dan jangan menganggap remeh perilaku kita di masa lalu yang tidak pernah kita bereskan. Jangan menganggap itu remeh. Karena itu akan menjadi dark side-nya kita. Seringkali orang terbiasa berdampingan dengan dark side-nya dia. Sekalipun ia tidak pernah mengungkapkannya di ruang publik. Makanya ada orang yang mengatakan, aku itu tidak pernah marah gitu. Tapi kalau sekali marah, aku bisa, gitu. Nah itu pasti ada dark side-nya yang gak pernah diungkapkan. Dan jangan berpikir itu adalah hal yang baik. Ketika kita melihat diri kita tidak pernah marah, tetapi ketika marah kita meledak-ledak. Itu adalah bagian dari dark side-nya kita. Mengapa kita tidak bisa marah misalnya ya, dan menunjukkan apa yang menjadi isi hati kita? Bisa jadi mungkin bisa karena tidak mau terlihat frontal oleh orang lain. Bisa jadi juga karena kita merasa tidak punya power untuk menunjukkan kemarahan kita. Ada rasa takut, ada rasa segan. Sehingga kita lebih memendam dan tidak menunjukkan hal itu. Dan ini menjadi dark side di dalam diri kita yang kita pendam. Dark side adalah isi hati, keinginan yang jahat dari diri kita yang tidak pernah kita ungkapkan secara langsung kepada orang lain, tetapi menunjukkan isi hati kita, sekalipun orang lain tidak melihatnya. Makanya ada orang yang menyalurkan kemarahannya dengan memecahkan barang-barang gitu ya.
Dia pergi satu tempat, dia pukul sana, pukul sini, supaya kemarahannya bisa diluapkan. Apakah dengan melakukan hal-hal itu semuanya sudah beres? Tentu mungkin tidak. Dan jangan bangga dengan dark side-nya kita yang tidak nampak selama hidup kita. Yang mungkin kita katakan bahwa saya tidak pernah marah, tapi bisa jadi kita mungkin lari dari masalah itu. Dan kita mengungkapkan itu di hal-hal yang lain, padahal hati kita memang marah. Jauh lebih baik dark side itu terbongkar tetapi Tuhan pulihkan. Itu jauh lebih baik. Dibanding kita memendam selama hidup kita tetapi itu tidak pernah terbuka. Dan itu selalu ada di dalam hati kita. Tetapi justru disitulah keburukan kita. Mungkin orang lain tidak melihat, iya mungkin. Tetapi itu isi hati kita. Tetapi memang bukan dengan cara kita mengungkapkan dengan frontal juga kata-kata kita. Mungkin karena kita tidak mau memendam, lalu kita dengan frontal mengatakan kata-kata kepada orang lain yang akhirnya menyakiti orang lain dan tidak membangun orang lain. Memang perlu hikmat untuk kita dapat mengungkapkan sebuah kebenaran. Kebenaran harus diungkapkan dengan cara yang benar. Dan tadi disampaikan bahwa kasih adalah dasar yang tepat, adalah dasar yang utama, adalah motivasi ketika kita menyampaikan kata-kata teguran kita kepada orang lain. Oleh karena itu kita perlu membereskan, yang kita bereskan adalah hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang menyadari pengampunan dan kasih Kristus yang teramat besar di dalam hidup kita. Sehingga hati kita tidak mudah untuk marah, tetapi akhirnya kita belajar untuk mengampuni dan mengasihi. Sehingga kita tidak mudah melakukan hal-hal yang bersifat kejahatan dengan kata-kata kita. Sehingga kita tidak menyakiti orang lain. Dan kita juga tidak memendam luka di dalam diri kita. Sehingga orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang ada di hati kita. Dan mintalah Tuhan agar membereskan hati kita, agar kita dapat mengampuni dan mengasihi. Dan ingatlah di dalam Matius tadi, di pasal 12 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari kita mengoreksi hati kita dan memperhatikan kata-kata kita di masa lalu. Tidak hanya ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi kata-kata kita juga di masa lalu. Apakah aku pernah mengumpat? Apakah aku pernah marah kepada seseorang? Apakah aku pernah membenci orang? Dan apakah aku pernah menyakiti orang lain? Dan apakah aku sudah beres dengan itu? Dan apakah masih ada luka yang tersisa di hati kita? Sakit hati, dendam yang ada di dalam hati kita, apakah masih ada? Mintalah Tuhan membereskan itu. Bisa jadi itu adalah salah satu penghambat kita dalam bertumbuh di dalam Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan hidup kita. Mintalah kekuatan daripada Tuhan agar kita dapat dipulihkan. Tidak hanya kita mempersiapkan hal-hal yang akan datang, tetapi kita juga perlu membereskan apa yang terjadi di masa lalu. Sehingga tidak menghambat pertumbuhan kita di dalam Tuhan di masa yang akan datang. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, seringkali mulut kami memuji Engkau, menyatakan kebesaran-Mu. Seringkali mulut kami memuji Engkau ya Tuhan, tetapi di sisi lain seringkali mulut kami menyakiti orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan.
Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami. Untuk kami dapat memperhatikan kata-kata kami, motivasi hati kami ya Tuhan. Dan terima kasih juga untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan kami untuk membereskan hati kami, luka kami yang mungkin terjadi di masa lalu, yang masih terpendam saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan keadaan kami. Engkau memulihkan hati kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin bertumbuh serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.